Kasian banget ya guys sama Jeffrey, bisa jadi nanti gara-gara rencana Arjuna, tapi malah Jeffrey yang dilaporkan sama Novia ke polisi. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini, Jumat 19 Mei 2023. Tapi seperti biasa kita ulas dulu ya episode sebelumnya. Di episode kemarin kita melihat kalau Hakim sempat cekcok sama mamanya karena Hakim yang bantuin Tami mengurus Saskia. Hakim males banget nih, mamanya selalu aja nyinyir dan suka menyalahkan Tami serta mencari-cari kekurangan Tami sebagai ibu. Namun Hakim gak ambil pusing nih guys. Dia memilih untuk tetap fokus sama Tami dan Saskia karena dia merasa punya tujuan setiap harinya untuk menjaga Tami dan Saskia. Di sisi lain, saat tahu Jeffrey di Everlake apartemen, Arjuna langsung menyusul Jeffrey dan meminta Dimas untuk memastikan jangan sampai pernikahan Jenov itu muncul di medsos dan viral. Karena Arjuna nggak mau Samsul senang dengan itu semua. Arjuna juga ingin tahu apakah Jeffrey sudah jujur sama Novia atau belum tentang kejadian 19 tahun yang lalu. Setelah pergejolakan dengan Novia, akhirnya Jeffrey memutuskan menyendiri di apartemen. Dia berpikir apakah Novia masih mau bicara dengannya setelah kebohongan itu terbongkar. Di sisi lain, Novia masih merasa sedih kenapa harus Jeffrey nih yang merenggut nyawa ayahnya. Dia tak henti-hentinya menangis di pelukan Rizka. Rizka emang bestie banget ya guys, paling ngerti sama Novia. Dia meminta Novia untuk ngomong sama Jeffrey agar jelas kenapa Jeffrey berbohong selama ini pada Novia. Karena tak mungkin Jeffrey menyimpan semua ini kalau nggak ada alasannya. Tapi Novia nggak mau nih, karena dia nggak sanggup dan Novia pun nggak tahu akan bisa percaya Jeffrey lagi atau enggak. Di sisi lain, orang tua Novia cemas banget nih guys, karena Novia tak kunjung ada kabar. Dan mereka memutuskan untuk menghubungi Rizka, karena Mama Esti yakin Rizka tahu sesuatu. Dan Novia lah yang angkat telepon mamanya. Kemudian mengatakan kalau dia memang sedang ada masalah dengan Jeffrey. Dan meminta mama dan papanya untuk memberikan Novia waktu sendiri dulu nih, hingga nanti Novia bisa menceritakan semuanya kepada kedua orang tua Novia. Di sisi lain, Arjuna menyusul Jeffrey ke apartemen. Arjuna bilang Jeffrey ini bodoh bertindak tanpa berpikir. Gak mikirin keluarga, perusahaan, dan kedepannya akan seperti apa. Namun Jeffrey merasa bodoh nih, gak bisa melakukan apapun selama ini dan malah mengikuti skenario papanya yang merusak mentalnya. Jeffrey mengatakan kebohongan Arjuna ini akan tercium lama-kelamaan dan pastinya akan terbongkar walau Pak Arjuna menutupnya rapat-rapat. Arjuna mungkin bisa sombong dengan bisa menutupi 19 tahun lamanya tentang kejadian itu. Namun Arjuna nggak bisa melawan ketetapan Tuhan kalau memang ini harus terbongkar semuanya di hari itu juga. Seketika Arjuna emosi dan langsung menampar Jeffrey dan mengancam jika Novia lapor polisi, dia akan mencelakai Novia dan keluarganya. Duh, makin banyak aja nih pikiran Jeffrey. Udah ditampar Novia, malah ditampar juga nih sama Arjuna. Kemudian, Benjamin menghubungi Rizka dan menanyakan Rizka di hotel apa enggak nih. Dan Rizka tidak bisa memberitahu Benjamin kalau Novia sedang berada di rumahnya. Dan di sisi lain, Novia berterima kasih kepada Rizka yang sudah mau menjadi bridesmaid-nya. Walau pada akhirnya pernikahan Novia dan Jeffrey ini hancur sehancur-hancurnya. Di sisi lain, Jonathan pergi ke apartemennya Naima dan Naima tampak nggak mau ketemu sama Jonathan karena dia merasa sangat amat kecewa karena Jonathan tidak datang ke undangan makannya dengan orang tuanya Naima. Naima merasa Jonathan ini memang tidak serius sama Naima dan hal ini membuat Naima sangat amat kecewa dan bisa jadi saja nanti Naima juga nggak akan mau nih untuk memperjuangkan cintanya dengan Jonathan. Di sisi lain, Novia benar-benar kecewa, sedih, pikirannya kacau banget. Nggak bisa disalahin juga sih guys Novianya, karena mungkin memang Novianya lagi kalut banget dan merasa sangat dibohongi sama Jeffrey. Di sisi lain, handphone Novia juga tak henti-hentinya berbunyi karena banyaknya ucapan selamat atas pernikahan Jeffrey dan Novia. Begitupun dengan Jeffrey yang melihat foto-foto pernikahannya, yang seharusnya mereka ini berbahagia. Tapi ternyata hal ini tidak membuat bahagia sama sekali dan semuanya jadi kacau. Novia kacau tak menyangka pria yang dia cintai ternyata orang yang membuat hidupnya hancur selama 19 tahun yang lalu.
Cincin pernikahan, cincin warisan, bahkan cincin lamaran pun dicopot guys saking kecewanya sama Jeffrey. Novia merasa sangat amat dibohongi. Tapi menurut Mimin, kita nggak boleh ngejudge Novia juga ya guys. Walaupun Novia itu emang bikin gedek banget nih perannya sekarang. Tapi Mimin yakin lambat laun Novia akan tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Jeffrey. Dan sebenarnya Jeffrey itu adalah korban yang sesungguhnya. Di sisi lain Jeffrey pun merasa sedih yang seharusnya hari itu adalah hari yang paling bahagia untuknya dengan Novia, namun semuanya jadi kacau balau. Jeffrey merasa gagal menjadi suami karena di hari pertama pernikahannya dengan Novia, Jeffrey aja udah membuat Novia marah dan kecewa. Bagi Novia, memang kejadian ini tak disangka-sangka, namun bagi Jeffrey, dia sudah menduga semua ini akan terjadi. Walau Jeffrey sudah berusaha siap menerima resikonya, tapi tetap aja nih, Jeffrey takut Novia marah padanya, takut Novia kecewa dan menganggap Jeffrey seburuk itu. Padahal cinta Jeffrey selama ini memang sangat tulus pada Novia. Melihat Novia sehancur itu bikin Rizka jadi khawatir dan ikutan sedih juga nih guys. Kemudian Arjuna balik ke hotel dan marah-marah sama Mama Astrid karena Jeffrey sudah menceritakan semuanya pada Novia. Sekarang Novia juga jadi resmi menjadi musuhnya Arjuna Wardana. Karena kalau nanti Novia akan melapor ke polisi, Arjuna akan mengancam Novia balik dan gilanya akan mencelakai Novia dan keluarganya. Wah, parah banget ya guys. Ternyata Arjuna Wardana memang semenakutkan itu. Di sisi lain, Tami kepikiran sama pernikahan Novia yang pastinya sudah usai dan Novia dan Jeffrey sekarang juga sudah bahagia. Namun di sisi lain, Tami nggak tahu nih kalau ternyata Novia sudah mengetahui tentang kejadian 19 tahun yang lalu itu. Saat pulang ke apartemen, Jonathan kepikiran banget nih sama cara minta maaf sama Naima. Di sisi lain, Miranti juga ke apartemennya Jonathan dan mereka langsung ngobrol di unitnya Jonathan. Miranti menanyakan ngapain nih Jonathan ke teras Asia, namun Jonathan gak mau cerita dulu nih tentang Naima tersebut. Kemudian Jonathan mengatakan dia gagal membongkar kepada Novia karena mulutnya keburu ditutup sama bodyguardnya Arjuna. Sementara mereka nggak tahu nih kalau ternyata Jeffrey lah yang sudah jujur pada Novia. Dan tentu mereka akan kaget nih kalau tahu Jeffrey yang langsung meminta maaf sama Novia dan jujur kepada Novia. Karena selama ini pastinya mereka menganggap kalau Jeffrey ini sama jahatnya dengan Arjuna Wardana untuk menutupi semuanya. Di sisi lain, Miranti dan Tami juga nggak sengaja ketemu di lobi apartemen. Dan Miranti masih berharap kalau Tami ada waktu agar bisa memberitahu Novia tentang kejadian 19 tahun yang lalu itu. Dan agar Novia tahu Jeffrey itu yang sebenarnya. Tapi Tami ragu nih untuk ketemu sama Novia. Karena Jeffrey dan Novia sudah menikah dan Tami merasa ini semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba Jeffrey mimpi nih guys ketemu sama Roni dan menceritakan kesedihannya dengan Novia di hari pernikahannya. Namun Roni langsung menasehati Jeffrey untuk tidak sedih berlarut-larut. Roni meminta Jeffrey harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan pada Novia dan membuktikan kalau Jeffrey tidak jadi pecundang yang lari dari kesalahannya. Saat bangun dari mimpinya, Jeffrey merasa nasihat Roni itu benar. Jeffrey nggak boleh mundur dan harus minta maaf sama Novia. Novia juga sekarang jadi istrinya Jeffrey. Novia boleh membenci, mengusir Jeffrey dan bahkan sangat tidak suka sama Jeffrey. Namun Jeffrey nggak boleh meninggalkan Novia. Di sisi lain, Olive dipanggil sama mamanya dan Bu Ivanka meminta Olive untuk nengokin Tami. Karena Bu Ivanka nggak bisa kemana-mana dan suaminya masih ada di rumah. Di sisi lain, Bu Ivanka ini merasa sangat khawatir juga nih sama Tami yang mengurus anaknya sendirian aja. Di pagi harinya, Novia tampak lebih tenang dan Novia akan memutuskan untuk ngomong ke kedua orang tuanya. Walau hatinya masih sakit, tapi Novia harus melanjutkan hidup nih guys. Walau ini semua sangat amat menyakitkan dan Novia akan belajar untuk menghadapi ini semua. Di sisi lain, Rizka juga yakin nih Novia bisa menjalani ini semua karena Novia merupakan perempuan yang kuat dan hebat. Rizka pun selalu menepati janjinya sebagai sahabat untuk akan selalu ada di sampingnya Novia dalam keadaan apapun jika Novia membutuhkan.
Kemudian Jeffrey menghubungi Novia dan langsung diangkat sama Rizka. Rizka tegas memarahi Jeffrey karena sudah menyakiti hati Novia sebegininya. Duh, Jeffrey benar-benar gak dikasih celah sedikit pun untuk bisa menjelaskan semuanya pada Novia. Kasian banget ya guys, sampai Rizka aja yang biasanya suka sama Jeffrey jadi minta untuk Jeffrey untuk tidak mengganggu Novia lagi. Saat tahu Rizka yang mengangkat telepon, Jeffrey langsung tahu nih kalau Novia sedang berada di apartemennya Rizka. Di sisi lain, Mama Esti dan Pak Ashraf bersiap untuk pulang dan mereka nggak sabar untuk ketemu sama Novia. Keluarga Arjuna pun bertemu dengan papa dan mamanya Novia di lobi hotel. Brian tampak sedih karena mami dan dedinya belum dia temui setelah mereka menikah. Saat mendengar Pak Ashraf bilang kalau Novia ada masalah sama Jeffrey, Arjuna langsung naik pitam lagi nih guys. Arjuna mengatakan kalau tak hanya Novia aja nih yang punya masalah. Arjuna mulai kasar lagi nih guys. Sikap Arjuna juga mulai keluar lagi dan membuat Pak Ashraf jadi berpikir ada apa nih sebenarnya sama Arjuna Wardana. Tapi untung saja Bu Astrid baik dan meminta maaf sama Pak Ashraf dan Bu Esti dengan sikap Arjuna yang ketus dan membuat Pak Ashraf berpikir sikap ketusnya itu kembali seperti dulu Arjuna tidak merestui hubungan Jeffrey dan Novia. Kemudian di akhir episode kemarin, Jeffrey akhirnya menemui Novia di apartemen Lavender City. Dan sedihnya Novia mengatakan tak menganggap pernikahannya dengan Jeffrey itu ada. Karena dia benar-benar sangat amat kecewa sama Jeffrey dan marah. Dan yang paling parahnya lagi, dia akan mengembalikan semua pemberian dari Jeffrey dan keluarga Jeffrey tanpa terkecuali di hari pernikahan mereka itu. Wah, udah gak sabar banget ya. Menurut kalian, apakah nanti Jeffrey dan Novia ini akan cepat berbaikan? Sebelum semuanya diketahui oleh Novia, tentu akan banyak sekali kesalahpahaman nih guys. Jadi semoga saja kesalahpahaman ini bisa diluruskan dan Novia bisa tahu kalau Jeffrey ini emang tulus sayang padanya. Udah gak sabar ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.